Ini siapa kan? Selamat pagi Bapak Ibu ya. Kami dari Kabupaten Parigi Motong mendapat tugas khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong dari Pak Bupati Pak Samsuri Rizal Tembolotutu dalam rangka untuk studi tiru ya, dalam pembentukan desa wisata. Jadi kami bersyukur sekali ada Pak Salam di sini ya sebagai pencetus desa wisata, sehingga dengan Ibu Moga ya, Francisca Moga ya, sehingga desa ini menjadi 50 ya desa wisata terbaik di Indonesia ya. Jadi itu nanti kami serahkan kepada Pak Salam dengan Ibu Francisca untuk menjelaskan kiat-kiat ya apa yang dilakukan ya, karena kami tahu persis bahwa mungkin tidak seperti ini desa ini yang dahulunya. Jadi mungkin kami serahkan kepada Pak Salam, tolong kami Pak dijelaskan ya. Ya, jadi awal terbentuknya desa wisata ini adalah pada tahun 2016-2017 pemerintah pusat melalui program Kementerian Pariwisata menggalakkan program desa wisata. Nah, setelah digalakkan kami berupaya untuk turun ke lapangan melihat desa-desa yang layak untuk diangkat menjadi desa wisata, sehingga waktu itu pada tahun 2017 kami meng-SK-kan 12 desa wisata, salah satunya adalah desa wisata Lembang Nonongan. Nah, desa wisata Lembang Nonongan ini ketika itu mereka bersiap, jadi salah satu hal penting yang kami lakukan adalah membentuk pengurus desa wisata dan Pokdarwis. Nah, setelah kami bentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan membuat visi misi dari desa wisata tersebut. Ketika visi misinya sudah terbentuk, langkah selanjutnya yang kami buat adalah program kerja dari pengurus desa wisata dan Pokdarwis 1 tahun ke depan. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika semua ini sudah terlaksana, satu hal yang penting adalah bagaimana pelaksanaan di lapangan. Tentu mereka tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Satu hal yang penting kita ketahui adalah sinergitas antara dinas pariwisata, dalam hal ini bidang tata kelola dan pemberdayaan masyarakat, dengan pengurus desa, dengan kepala desa, dengan pengurus desa wisata dan pengurus Pokdarwis. Nah, ketika mereka bersinergi membentuk satu program kerja dan melaksanakan itu dengan baik, saya yakin itu semua bisa terlaksana. Dan syukur desa wisata ini setelah berjalan sekian lama bisa masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Itu terlaksana dan itu didapatkan oleh karena kerjasama antara masyarakat setempat, pemerintah desa, pengurus desa wisata dan pengurus Pokdarwis. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang kami tanyakan langsung Pak. Silakan Pak. Hambatan-hambatan Bapak dalam rangka perencanaan pembangunan desa wisata. Ya. Hambatan-hambatannya itu apa semua? Ya. Kemudian solusinya bagaimana Pak? Ya. Dan actionnya itu yang kami minta penjelasan. Ya, jadi hambatan yang paling berpengaruh ketika kami membentuk desa wisata ini adalah ada pro kontra dari masyarakat. Itu tidak boleh kita tutup-tutupi bahwa itu sangat mengganggu kami di dalam program ini, adalah ada pro kontra di dalam masyarakat. Di satu sisi banyak masyarakat yang mengatakan bahwa ini hanya program abal-abal dari pemerintah daerah untuk menghabiskan anggaran, padahal kami berjalan sebenarnya tidak hanya atas dasar anggaran. Kami juga datang tidak membawa tidak membawa SPPD, tetapi betul-betul niat dan tujuan kami adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan dampak dari terbentuknya desa wisata ini, sehingga setelah sekian lama berjalan, masyarakat sudah bisa mendapatkan dampak dari itu, walaupun sekali lagi saya katakan tadi bahwa hambatan yang kami hadapi adalah pro kontra, dan ini sangat menghambat kami untuk terus berjalan di dalam melaksanakan program yang telah dibuat. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka sadar bahwa ternyata membawa dampak yang positif bagi masyarakat, dan dampak yang sangat berarti sekarang adalah masyarakat tidak perlu lagi terlalu jauh membawa hasil-hasil kerajinan, hasil-hasil produk untuk dijual di pihak ketiga. Dalam hal ini langsung dibawa ke rantai bawah, tetapi mereka bisa langsung menjual kepada wisatawan. Misalnya hasil kopi dalam bentuk kopi bubuk atau kopi yang belum diolah, mereka menjadikan itu sebagai oleh-oleh ketika mereka pulang. Atau bagaimana mereka membuat manik-manik yang asalnya dari
daerah di sini, tidak perlu lagi menjual ke rantai bawah, tapi wisatawan langsung bisa menjual karena di sini juga sudah ada pasar sore. Setiap sore kita bisa makan pasar senja, kedai senja Nonongan namanya. Jadi setiap sore mereka bisa duduk-duduk menikmati kuliner-kuliner khas di sini yang halal, dan kemudian sekaligus berbelanja oleh-oleh buat pengunjung yang datang. Ada lagi Pak Salam, mohon maaf ya, izin Pak. Iya, ya. Pemerintah daerah kan terbentur dengan masalah anggaran ya. Ya. Anggaran, apa kiat-kiat Bapak Ya. lakukan sehingga Bapak bisa bersinergi dengan pemerintah desa, karena sekarang ini kan kita tahu bahwa penganggaran itu langsung ke desa, terutama masalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan industri pariwisata di desa yang sudah mendapatkan 5 kategori 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Mungkin itu barangkali bagaimana mungkin ada forum diskusi grup dengan lintas OPD, ya itu yang kami minta penjelasan. Ya, jadi bagi kami di Toraja Utara, pariwisata bisa berjalan kalau semua OPD itu merasakan dirinya sebagai bagian dari pariwisata. Dinas Kehutanan menjadi bagian dari pariwisata, Dinas Pertanian menjadi bagian dari Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan menjadi bagian dari Dinas Pariwisata. Nah, ketika semua mereka masuk, maka gampang untuk kita bersinergi membangun sebuah desa wisata. Satu hal yang penting yang mungkin kita pahami bahwa membangun sebuah desa wisata itu memang tidak gampang. Kami mengakui itu karena apa? Kita harus membutuhkan modal, kita harus memberdayakan masyarakat setempat, membuka pola pikir. Ini yang penting pertama Pak adalah pola pikir. Setelah pola pikir masyarakat terbuka, langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat program. Nah, setelah program dibuat, satu hal yang penting adalah di dalam melaksanakan program ini tentu kita butuh biaya. Nah, satu hal yang kami pakai untuk bagaimana supaya pendanaan ini boleh berjalan dengan baik adalah bekerja sama dengan semua instansi-instansi yang bergerak khusus di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama dinas perikanan, dinas pertanian, dinas kehutanan, dan satu hal yang penting adalah kepala desanya. Karena anggaran desa itu 30% bisa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi berkat kerjasama itu kami merasa bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mendapatkan hasil dari semua itu. Mungkin sebelum kita akhirin, kami minta dari Ibu ini ya. Ya, Ibu Siska. Ibu Siska ya. Ya. Memperkenalkan diri sebagai apa di desa wisata di struktur organisasi ini. Kemudian apa yang Ibu lakukan selama di sini, ya, kemudian kunjungan wisata dengan berdirinya desa wisata ini terbaik 50 besar di Indonesia, itu kami minta gambaran ya, terutama jumlah ya wisatawan domestik ya dan mancanegara yang berkunjung ke sini. Kemudian apa-apa yang Ibu lakukan ya, Ibu lakukan demi untuk setiap tahunnya ada menarik, ada peningkatan gitu yang kami harapkan. Terima kasih Bu Siska. Oke. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Francisca Moga. Saya sebagai pengurus desa wisata sekaligus saya sebagai pemandu wisata di desa wisata Lembang Nonongan, sekaligus dengan bisa memberikan pelayanan kepada tamu untuk bisa datang berkunjung di desa wisata Lembang Nonongan. Nah, saya sebagai pemasaran dari desa wisata Lembang Nonongan ini, saya bisa juga mengajak masyarakat khususnya ibu-ibu dan anak-anak untuk bisa menarik wisatawan yang datang di Lembang Nonongan. Saya berusaha untuk memberikan apa yang saya bisa berikan kepada masyarakat, seperti anak-anak saya kumpulkan, saya berikan edukasi seperti tarian, seni tari, seperti musik, seperti ini musik bambu tapi tidak ditiup, namanya Pak Tira. Nah, itu untuk kalau ada tamu yang saya mau datang bawa,
sebelum ini saya kumpulkan dan saya ajari, saya buatkan alatnya, persiapannya dengan pakaiannya, dengan atraksi-atraksi saya buat, dan juga saya usahakan saya kumpulkan untuk ibu-ibu masyarakat untuk bisa membuat kerajinan di dalam desa wisata ini seperti kuliner. Nah, saya usahakan untuk bisa ibu-ibu kalau menyajikan makanan kepada tamu, khususnya kalau turis, karena turis sekarang itu di Eropa, orang Eropa kalau masuk di Toraja itu saya pelajari, mereka sepertinya cuma transit 1 malam di hotel, kemudian langsung ke desa karena mereka mau menikmati dan mau melihat kegiatan yang ada di desa wisata. Nah, seperti di sini kalau tamu turis ini masuk di desa, saya usahakan itu memberikan pelayanan kepada tamu, seperti minum kopi pakai, jangan gelas yang seperti gelas keramik, usahakan pakai bambu. Ya, seperti ini. Ini ada turis ini, dia datang di sini, dia minum di lumbung, dia makan di lumbung, dan kita perlihatkan kepada tamu, kepada mereka mengenai pengolahan makanan. Ya, jadi dengan seperti cook in bambu, masak di bambu, ya itu kita siapkan. Jadi ibu-ibu supaya mereka tidak bosan bahwa kita hanya dibuka untuk jadi tempat orang lain yang mencari keuntungan. Jadi dengan apa yang Ibu sudah lakukan di sini, dengan kerjasama dengan masyarakat, perangkat desa, jadi wisatawan mancanegara ini dari negara-negara mana semua, Bu? Kalau negara-negara yang saya sudah sering bawa masuk di sini ada Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Belanda, China juga. Untuk akumulasi ya, untuk tahun 2021 ya, itu kunjungan wisata domestik itu di sekitar berapa yang berkunjung ke desa ini? Siapa tahu ada catatannya, Bu ya. Kemudian mancanegara itu sekitar berapa perkiraannya untuk tahun kemarin yang sudah divalidasi. Iya. Kalau untuk Eropa sudah sejak masuk sudah ini COVID. Itu sudah mungkin sekitar 20-an karena individu-individu. Dan yang kalau domestik mungkin sudah sekitar ratusan karena kalau saya masuk bawa grup, mereka kunjungi baby grave karena kita di sini ada baby grave, dan itu juga untuk masyarakat yang di baby grave itu pohon kuburan bayi itu kita ini kan sama masyarakat supaya diperbaiki dan kita bisa jual. Jadi juga tadi untuk lama tinggal mereka di sini ya di desa wisata ini, barangkali kami bisa dijelaskan, Bu, ya sekitar berapa malam ya, terutama wisatawan mancanegara dengan adanya atraksi-atraksi aktivitas yang mereka lakukan. Ya, kalau ada wisatawan yang bisa menginap di sini di desa wisata rata-rata 2-4 malam. Karena mereka itu biasanya booking untuk mau cuma 1 malam, tetapi karena atraksi dari masyarakat kita bisa tampilkan seperti ini namanya marengek baka yang bawa bakul dari kebun pergi ke pasar, dari ini bawa padi. Itu kita tampilkan, kasih atraksi untuk setiap harinya. Jadi jangan kita kasih langsung macam 5 atraksi, jangan sekaligus. Dan kita trik pemasaran dan usahakan kita semakin hari ada kreasi. Nah, seperti kami di sini, tapi ini baru saya buat, baru 1 kali saya jual sama
mancanegara, ada tamu dari Prancis, saya buat coklat, pembuatan coklat langsung, biji coklat langsung saya kelola. Jadi sebenarnya cuma satu jam, tetapi kita bagaimana caranya supaya tamu ini bisa lama di situ nginap. Saya buat mulai ambil itu coklat, petik coklatnya, tetapi yang mau dibuat itu sudah ada memang, kita siapkan. Tapi ambil coklatnya, ininya, pengolahannya, prosesnya sampai tamunya makan. Akhirnya bertambah lagi nginapnya. Dan kita ajak juga untuk ke kebun, kita ajak ke sawah, kasih makan kerbau, kasih mandi kerbau. Jadi itu yang membuat kalau domestik mancanegara lama Betah, tinggal. ya? Iya. Terakhir barangkali ini Bu, jadi menyangkut masalah homestay. Ya. Kami minta Bu informasi dari Ibu. Jadi apakah ada tarif-tarif khusus di homestay yang dimiliki oleh masyarakat itu, ada klasifikasinya atau rata, kemudian berapa dia per malam, baik untuk turis domestik maupun mancanegara? Ya, kalau selama ini karena tamu yang menginap di sini, yang saya kasih masuk itu untuk nginap di desa wisata, karena mereka rata-rata pilih nginap di rumah tongkonan, rumah Toraja, dan itu kita rata-rata kita kasih per orang, per pax itu 300.000, sudah include breakfast dengan include kalau misalnya dia tinggal di dalam berkeliling saja, misalnya dia pergi berputar-putar jalan-jalan di kampung, mungkin di mana dia bisa makan siang, jadi tidak include di penginapan. Iya, jadi kita kasih include dinner dengan breakfast itu 300.000 per pax. Iya, itu rata-rata. Tapi sekarang naik lagi BBM, jadi akan berubah mungkin ya Pak. Iya. Jadi Bu Siska, ya terima kasih Bu Siska. Jadi kami berharap ya, kami karena Toraja ini merupakan satu partnership dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, saya bawa misinya. Kami mohon dibantu dengan Pak Salam ini yang ahli strategi daripada desa wisata ya. Kami mungkin nanti di 2023 saya akan buat program ya untuk edukasi ke leading sector ya, leading sector OPD, untuk kita pemaparan mungkin di depan eksekutif dan legislatif, untuk meyakinkan mereka apakah mereka itu backup secara totality program kita ini, karena tujuan kita ini kan multiplier efeknya ke masyarakat. Jadi PAD akan bisa berkembang, PAD akan tinggi ya lewat ini PDB ya. Jadi produk domestik bruto itu yang kita kejar dulu. Jadi mungkin PAD mungkin belakangan, tapi PDB-nya. PDB itu sudah tinggi di masyarakat, jelas uang itu akan berputar dia ke pasar, dia ke transportasi lokal ya. Seperti barangkali di sini ada Bemtong juga saya lihat. Mungkin ada juga yang transportasi tradisional. Jadi dia akan menyebar. Ketika PDB ya, produk domestik bruto ini akan tinggi, otomatis PAD akan ini dari pungutan yang nanti di ini oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kalau di daerah kami itu Dispenda Bu, Dinas Pendapatan Daerah. Tapi kami akan buat dulu bagaimana mendapatkan masyarakat itu PDB-nya tinggi dulu. Jadi kami belum kejar dulu PAD-nya. Secara kalau PDB tinggi, automatically PAD akan bertambah tentunya. Oleh karena itu kami dibantu Bu, kami ini akan jadikan Bapak Toraja ini sebagai Bapak angkat. Kami akan angkat. Kami akan undang Ibu untuk bantu kami presentasi supaya nanti program ini bukan kami datang di sini ya sama dengan Bapak tadi menghabiskan anggaran, tapi betul-betul ada misi bahwa ketika kami pensiun kami bisa merasakan kepuasan. Ini hasil misi yang kita bangun karena kadang orang tidak paham bahwa pariwisata ini semudah ini semudah,
Karena Tidak betul-betul semudah. karena setahu saya macam Bali itu 30 sampai 40 tahun. Mungkin di sini juga seperti itu. Iya, Iya. bagaimana waktu yang kita butuhkan ini. Jadi bukan tahun depan sudah jadi, Iya. tapi perlahan. Itu yang kami harapkan. Mohon Pak Salam, Ibu Siska Iya. dibantu ini baik secara direct meeting maupun kita lewat media nanti kami akan tetap berkomunikasi. Ya, dibantu juga kami pemasaran mungkin package store yang kami rancang di sana kami serahkan ke Toraja dulu, Ya. kemudian dijual ke Eropa, dijual ke domestik turisnya, sehingga ini nanti kita akan berkolaborasi. Jadi jangan kami di sana Bu, tamunya Ibu terus terang kami sedih, Ya. hanya melintas. Iya. Dari Aviator, Ya. Caraka Tour lewat, ya. Kita cuma hanya lewat. nonton, padahal lewat di daerah kami, tanah kami rugi. Iya. Jadi dengan adanya kerjasama ini, ya paling kurang mereka akan singgah berbelanja. Kalau Ya. dia memang dia tamu yang terakhir, tapi bagaimana kami akan mengawasi sana seperti yang apa Ibu sampaikan, Ya. bisa singgah di sana karena panjang ini daerah kami itu dari laut itu 472 km, memang bosan. Tapi dengan adanya seperti ini Bu, Iya. Bapak, kami akan tampilkan kepada mereka, mereka tidak jenuh. Ya. Karena perjalanan panjang itu 472 km baru dapat Gorontalo. Ini nanti tolong Pak, Ibu Ya. dibantu ini. Di sini kita Siap. sukseskan. Jadi Parigi Motong maju pariwisatanya ya atas Andi dari ini Toraja. Amin. Ini Amin. kita dikoreksikan. Kalau Iya. mungkin tidak bisa kita katakan sister city, tapi kami akan jadikan ini sebagai pilot project pengembangan wisata. Iya. Jadi itu saja barangkali. Terima kasih Pak Salam, Iya. Ibu Siska atas sambutan baiknya, ya atas ilmu yang sudah dibagi ini. Jadi kami datang untuk studi tiru. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini diberkahi oleh Tuhan, ya, sehingga hasilnya bisa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ya, sudah Bapak dan Ibu, berkunjung. ya. Juga Ya, selamat sampaikan. siang. Ya, ini kami juga di desa wisata. Sebelum dibuka desa wisata ini, saya memang buka ini seperti ini kursus bahasa Inggris anak-anak. Jadi turis kalau datang, karena biasa juga turis dibilang saya mau kunjungi anak-anak. Jadi kita buat ini kumpul anak-anak untuk ini jadi donatur-donatur itu mereka datang kunjungi. Iya. Jadi kalau pergi juga ke acara kematian, saya usahakan kasih pakai baju. Biar mereka itu lebih teratur dan lebih rapi. Mereka tahu adat, ya. Sisa kami akan lakukan. Jadi kami juga di dinas itu banyak ini yang bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kami juga terapkan di sana, English in tourism. Jadi how to handle the guest, how to handle the customer, by using about the communicative approach method. Jadi itu kami akan lakukan juga apa yang Ibu lakukan di sini. Itu tidak terlalu sulit, cuma yang sulit tadi itu memulai ini ya. Memang Pak. Fasilitas. Ini saja Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi Terima kasih Pak. Ya, Oke. selamat. Terima kasih Pak.